Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9 ya, materi atau mata kuliah ilmu bahan teknik, yakni mengidentifikasi bahan komposit dan polimer. Pada kesempatan kali ini saya membagi video pembelajaran kita menjadi 3 video ya, berdasarkan 3 sub atau pokok bahasan. Adapun capaian pembelajaran kita untuk mata kuliah ilmu bahan teknik, yakni mampu mengidentifikasi bahan dalam perawatan, pengoperasian dan perbaikan mesin perikanan. Adapun kompetensi yang harus kalian capai seperti yang telah saya sebutkan adalah taruna mampu mengidentifikasi bahan komposit dan polimer. Nah, ini yang maksud saya ada 3 video pembelajaran, yakni berdasarkan 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah macam-macam bahan komposit dan polimer. Yang kedua adalah karakteristik bahan komposit dan polimer. Yang ketiga adalah pengujian pada bahan komposit dan polimer. Kita awali dengan macam-macam bahan komposit dan polimer. Ya, kita awali dengan definisi. Jadi seperti yang telah saya sebutkan bahwa sebenarnya secara umum itu material terbagi menjadi 3, yakni logam, keramik dan polimer. Ya, kalau kita membuat satu ilustrasi, ada gambar, ada logam, keramik, dan polimer. Kemudian antara logam, keramik, dan polimer saling terhubung, ya, dan hubungan ketiganya itu bisa menghasilkan komposit. Ya, bagaimana prosesnya nanti kita akan jabarkan. Yang pertama tentang polimer. Ya, apa itu polimer? Jadi polimer itu secara umum ya dari bahasa Yunani terbagi menjadi 2, yakni poli banyak dan mer bagian atau unit atau komponen. Secara umum disebutkan bahwa definisi dari polimer adalah molekul yang memiliki rantai panjang yang terbentuk dari sejumlah banyak unit berulang dengan struktur yang sama. Jadi itu definisi dari polimer. Jadi ada molekul ya, rantainya panjang. Kalau kita ada tali panjang sekali talinya yang terbentuk dari sejumlah banyak unit berulang. Tali yang panjang yang terbentuk dari tali-tali kecil yang saling berikatan, seperti itu. Nah, kemudian secara umum polimer itu terbagi menjadi 3, ya, pembagian polimer. Yang pertama adalah termoplastik. Jadi kalau tadi definisi polimer adalah molekul yang memiliki rantai yang panjang, sedangkan sekarang adalah pembagian dari polimer itu sendiri. Ya, pembagian dari polimer itu sendiri yang pertama adalah termoplastik. Definisinya apa? Secara umum termoplastik itu dia tidak tahan temperatur tinggi, elastisitasnya tinggi, dan dia dapat dicairkan kembali. Jadi ketika dipanaskan dia meleleh, kemudian ketika dingin dia padat lagi. Itu adalah termoplastik. Ketika dia padat dipanaskan meleleh lagi. Jadi dipanaskan meleleh, ketika didinginkan dia mengeras. Yang kedua adalah termoset. Ya, nanti kita akan masuk ke contoh. Termoset ya, definisinya dia adalah atau sifat-sifatnya yang pertama dia tahan temperatur tinggi. Jadi salah satu manfaat atau kelebihan dari termoset adalah tahan temperatur tinggi. Tapi dia memiliki elastisitas yang rendah, ya. Dan yang ketiga dia tidak dapat dicairkan. Sehingga dengan kata lain tidak dapat didaur ulang, ya. Didaur ulang dengan model yang sama maksudnya. Jadi misalnya termoset, material termoset dipanaskan. Ya, awalnya dia adalah cair. Awalnya cair dalam bentuk resin, kemudian dipanaskan atau diberikan katalis sehingga dia mengalami pengerasan. Ketika sudah keras, dia tahan temperatur tinggi, ya. Kemudian ketika ingin dicairkan lagi, itu tidak dapat dicairkan. Dia tidak akan meleleh karena dia tidak memiliki melting point, ya, titik leleh. Dia tidak memiliki titik leleh. Yang ketiga, elastomer, ya. Elastomer adalah ada beberapa referensi yang menyebutkan bahwa elastomer bagian dari termoset. Artinya apa? Dia tahan temperatur tinggi, namun kelebihannya adalah elastisitasnya sangat tinggi, ya. Elastisitasnya sangat tinggi. Contohnya adalah ban, ya, ban mobil, ban motor dan sebagainya. Dan dia tidak dapat dicairkan seperti termoset. Karena itu dia oleh beberapa referensi disebutkan bahwa elastomer bagian dari termoset. Ya, saya lanjut ya. Nah, untuk pemahaman Anda, untuk pemahaman kita bersama, ya. Jadi polimer itu terbentuk dari ribuan bahkan jutaan monomer,
ya. Monomer itu yang ini, berat molekulnya rendah. Kalau monomernya cuma satu bulatan, ya. Dimer ada 2, trimer ada 3. Oligomer itu berat molekul sedang, ya. Dia bisa sampai 1, 3, 6, 7, 8, ya. Kemudian polimer itu berat molekul tinggi. Jadi molekul yang banyak sekali, nah itu adalah polimer. Ya, ingat molekul yang saling berikatan. Ya, kalau tidak berikatan ya bukan polimer, dia tetap dinamakan monomer. Ya, karena tidak berikatan. Seperti itu. Ya, kita masuk ke contoh ya. Nih contoh ya, contoh. Kalau ban ini adalah contoh dari elastomer ya. Kemudian ini plastik adalah contoh dari termoplastik, atau nanti kita akan lihat sama-sama ini apakah ini termoplastik atau termoset ya. Kemudian ini laptop ya, laptop. Jadi yang termasuk dari jenis-jenis polimer ya, saya menyebutkan jenis-jenis polimer. Kemudian ada handphone, handphone juga termasuk dari contoh polimer. Kemudian ada ya apa nih, terminal ya, bak terminal. Kemudian ada plastik ya, plastik atau tas cerewet ya, kita sering sebut dia tas cerewet. Nah, secara teknik ya, secara teknik ada beberapa jenis polimer teknik yang umum digunakan. Yang pertama adalah polietilen, merupakan salah satu jenis termoplastik. Kemudian polipropilen merupakan salah satu jenis termoplastik juga. Ada epoksi merupakan termoset. Kemudian polikarbonat merupakan termoplastik. Ada PVC, polyvinyl klorida. Ada polistirena merupakan jenis termoplastik. Ada poliuretan merupakan termoset. Ada PMMA, polymethyl methacrylate, merupakan jenis termoplastik. Ada polyester, ada butadiena, dan lain-lain. Kita lihat yang pertama ya, polyetilen, yang termasuk termoplastik. Kita lihat. Ya, ini ya, ini adalah polyetilen. Yang tadi itu ternyata adalah polyetilen. Ya, yang tadi itu adalah polyetilen. Nih. Jadi ya kalau kita lihat di mall, dia ada sebagai pembungkus untuk buah-buahan. Ya. Itu salah satu contoh. Kemudian ada polipropilen ya. Contoh dari polipropilen seperti apa itu? Ternyata ya salah satu contoh dari polipropilen adalah botol susu bayi ya. Ini salah satu bahan pembentuk, bahan yang digunakan untuk membuat susu bayi adalah polipropilen ya. Kenapa? Karena ya kenapa tidak polietilen? Karena polipropilen memiliki sifat yang lebih baik dalam hal ketahanan temperatur maupun dari hal stabilitas terhadap chemical properties ya, sifat-sifat kimia. Kemudian epoksi ya, termoset epoksi contohnya ini ya, yang digunakan di lantai-lantai. Kadang ada di hotel-hotel itu menggunakan lantai epoksi ya, lantai epoksi. Dia merupakan termoset ya, lantai epoksi. Nih termasuk ya, kalau kalian mau buat seperti ini ya, jadi meja epoksi. Kemudian contoh PVC ya, contoh PVC ya pipa ya, pipa PVC, pipa plastik, itulah PVC itu ya. Ini rumus kimianya, vinyl klorida menjadi polivinyl klorida. Kemudian apalagi, poliuretan ya. Poliuretan ini adalah gabus ya, papan busa. Atau kalau misalnya dalam ilmu perikanan itu kalau mau buat busa apa, bak ya, bak ya, menggunakan busa ini ya, menggunakan papan busa. Atau kalau membuat apa namanya, refrigeran ya, refrigerator ya, pendingin ya, kita menggunakan pada bagian sisi-sisinya kita menggunakan busa. Untuk apa? Agar kalor atau dingin yang di dalam itu tidak loss, tidak hilang keluar ya, seperti itu. Kemudian ada lagi polyester ya. Ya, polyester ini adalah ini yang kita sering lihat ini, yang dipakai di kapal perikanan untuk coating ya, bersama-sama dengan serat atau fiber. Jadi menjadi fiberglass. Ya, resinnya adalah polyester. Ya, jenis-jenis unsaturated polyester resinnya juga macam-macam. Ada yang 158,
ada 157, ada yang 108 ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak ya. Kemudian ada butadiena ya, butadiena itu termasuk dari elastomer ya, selain tadi PMMA. Itu mengenai polimer secara umum dulu ya, secara umum. Kemudian yang kedua adalah komposit. Apa itu komposit? Ya, komposit itu adalah material alami atau hasil rekayasa. Baik dia material alami atau dia merupakan hasil rekayasa yang terbuat dari dua atau lebih material penyusun ya, konstituen dengan sifat fisik maupun kimia yang sangat berbeda. Yang di dalam struktur komposit akhir masing-masing penyusun tetap terpisah sifatnya dan dapat dibedakan pada skala makroskopis maupun mikroskopis. Maksudnya apa? Kalau ada dua jenis bahan yang bergabung namun tidak merubah sifat, ya, malah dia memperkuat. Ya, tujuan pembuatan komposit ya, tujuannya salah satunya untuk memperkuat kekuatannya. Maka dia disebut dengan komposit. Simple dari komposit, kalau polimer kita tambah dengan keramik, contohnya serat fiber ya, serat fiberglass, serat kaca ya. Fiber ditambah dengan resin ditambah katalis. Resin itu adalah polimer, seratnya adalah keramik, sehingga namanya komposit ya. Kemudian keramik dan logam juga bisa disebut dengan komposit. Campuran antara keramik dengan logam bisa disebut komposit. Kemudian antara logam dan polimer juga bisa disebut komposit. Kemudian campuran antara polimer, keramik, logam itu juga disebut komposit. Semua campuran dari bahan yang berbeda dan tidak ada ikatan kimia, yang ada hanya ikatan mekanik, itulah namanya komposit. Seperti itu. Nah, ini ya. Komposit merupakan material struktur yang paling umum di dunia dan selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Beton, kertas, cardboard, plywood, fiberglass, bambu, batang padi, pohon, bata, semua merupakan komposit. Komposit pertama buatan manusia adalah batu bata yang terbuat dari lumpur dan tanah liat. Lumpur dan tanah liat ya, yang dibentuk dan dikeringkan. Bata seperti ini rapuh, tidak kuat menahan beban bata lain yang ditumpuk di atasnya. Inovasi pada saat itu menemukan bahwa rumput atau jerami kering yang dicampurkan ke dalam lumpur dapat memperkuat bata. Jadi keramik dalam hal ini adalah bata dicampur dengan rumput atau jerami kering yang dalam hal ini adalah polimer, sehingga jadilah namanya komposit. Seperti itu. Nah, ini pembagian komposit secara umum. Ada namanya particle reinforced, ada fiber reinforced, ada struktural ya, particle reinforced. Jadi penguatnya itu ya, reinforced penguat itu dalam bentuk partikel. Sementara fiber reinforced seperti yang kita sudah kenal yang dalam bentuk serat atau fiber. Kemudian struktural yang dalam bentuk laminating ya, laminate lapisan demi lapisan. Kemudian sandwich panels ya, seperti yang digunakan di kapal feri ada juga ya, menggunakan model sandwich seperti itu. Banyak modelnya. Ya, contoh dari komposit ya, yang paling umum saja yang saya tulis, yaitu kapal pesiar dan pesawat terbang. Nah, ini tugas Anda ya. Ini yang pertama ya, kalian harus menyebutkan jenis-jenis polimer dan komposit yang terdapat pada kapal ikan, pesawat terbang, dan rumah kalian masing-masing. Jadi contoh di kapal ikan itu bagian lambung itu termasuk dari komposit. Apalagi banyak ya, banyak. Nanti kalian lihat di internet bisa juga yang polimer, bagian dari polimer di kapal ya, komposit yang ada di kapal. Kemudian di pesawat terbang ya, termasuk bodi pesawat terbang. Kemudian di rumah kalian masing-masing, kalian lihat di kamar Anda mana yang merupakan polimer, mana yang merupakan komposit. Seperti itu ya. Saya kira cukup sekian dan kita akan masuk ke materi yang kedua. Untuk tugas ini kalian kumpulkan minggu depan ya. Jangan lupa ya, minggu depan, hari Senin minggu depan ya, tanggal 20 berarti ya, tanggal 20 April 2020. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.